wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadatu wal istifadah wal hatha 'ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khairi wa ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan di makharijul huruf ya. Kemudian kita lanjutkan kepada sifatul huruf. Di makharijul huruf sebelumnya sudah sampai ke ro ya. Kalau tidak salah ro ya. Lam sudah, kemudian nun sudah, lamu adnaha limuntaha, nunu min, kemudian ra sudah, ini ra sudah, warra yudanihi li dhahrin adkhalu, kemudian wad-dalu wat-ta. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi sairil muslimina fi darin amin. Wat-ta'u wad-dalu wat-ta minhu. Nah, kemudian ta, dal, kemudian ta adalah minhu. Minhu maksudnya min tarafil lisan, dari ujung lidah. Ya. Ujung lidah. Nah, ini o, dal. Ini batas antara gusi dan gigi. Lidah itu ditempatkan di situ, di batas antara gusi dan gigi. Po, kemudian mulut kita tidak monyong. Po, ti, po, tu, da, di, du. Nah itu jadi di situ tempatnya. Nah, itu toroful lisan, ujung lidah, ma'a usulis sanayal ulia, beserta usul itu pangkal ya, pangkal dari gusi, pangkal dari gigi seri atas ya, pangkal gigi seri atas ketemu dengan ujung lidah gitu. Tapi to itu lidah belakangnya naik ke atas sehingga suara lebih tebal ya. O, ti, tu, po gitu tebal. Da, di, du, kalau dal tipis. Da, di, du, da, dia lebih tipis. Ya. Watta, kemudian tak juga sama. Nah, di sini kita cari tabelnya, gambarnya tak. Ya. Cari di sini. Ya. Oh, dal dan ta ada di situ, kita lihat. Afwan. Nah ini dal, ta, da, ta, da, ta, ta, ti, tu, ta, po, ta, po, ti, jadi to sama ta itu beda tebalnya. Ti, ti, tu, tipis dan tebalnya terasa. Ya, ta dan dal itu tidak mengangkat lidah belakang. Jadi lidah belakang ini tidak terangkat, jadi tipis. Kalau to lidah berangkat, lidah belakang terangkat.
Kemudian was-safiru in, ya, was-safiru mustakin. Was-safiru mustakin minhu wa min fawqi tsanaya sufla. Nah, dan sofir itu mustakin itu menetap. Sofir itu adalah suara yang mirip dengan suara hewan, burung ya. Suara burung. Ataupun suara lebah. Zzz, gitu. Burung juga. Disebut sofir ya. Sofir itu menetap minhu dari ujung lidah, menetapnya itu. Wa min fawqis tsanaya sufla, dan dari sebelah atasnya gigi seri bawah. Supaya lebih jelas gambarnya seperti ini. Nah, jadi si ujung lidah itu simpan di bawah. Belakang gigi seri yang bawah. Nah, di sini ada huruf sod, dia tebal, lidah belakang diangkat. So. Nah, jadi desisnya itu sama dengan sin ya. Cuma ketika dikeluarkan dia tebal. So, si, su, so, si, su, yaitu tebal. Ihdinas siratal mustaqim. Nasi, si, itu tebal seperti itu. Jangan dipindahkan ketika baca ayat itu ihdinas shi kepada shin, itu pindah makhraj. Pindah ke tengah kalau gitu makhrajnya. Sad itu desisnya tipis seperti sin, cuma bedanya dia tebal. Sa, so, cuma gitu aja bedanya. Sa, so, sa, so. Nah, jadi lidah belakang bedanya. Kalau diangkat dia lebih gemuk, lebih tebal. Jadi so. Kalau tidak diangkat normal seperti sa biasa itu sin, lebih tipis. Gitu. Sa, so. Si, lebih tebal. Si, nah, gitu. Su. Nah, itu. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau zai itu ada ihtizaz. Zebra cross, mirip-mirip dengan pengungkapan zebra cross gitu ya. Al-Azhar. Apalagi misalnya gitu zai ya, zai. Itu. Jadi di situ menempatkannya ya. Jadi desis itu tipis antara sod dengan sin itu sama, cuma beda tebal, ketebalan hurufnya beda. Nah, terus lagi wadha wadzalu watha lil ulya. Nah, itu lil ulya min tarafaihima. Kemudian huruf dha, dzal, tha itu di gigi seri atas di sini. Gigi seri atas ketemu dengan ujung gigi seri atas ketemu dengan ujung lidah. Vo, vi, vu, vo. Nah, kalau vo dengan za sama persis di situ makhrajnya. Cuma bedanya kalau vo lidah belakang diangkat. Nanti ini ada gambarnya. Jadi vo dengan za dengan sa. Nah, vo dengan za itu sama lidahnya depannya tapi belakangnya beda. Vo itu kita mengangkat lidah belakang. Walaupun nggak monyong tapi dia tebal. Vo, vi, vu. Ya, kalau za tipis. Za, zi, zu tipis. Ya. Itu bedanya antara vo dan za tapi sama lidah dikeluarkan. Kalau sa, seperti itu cara mengucapkannya, lidah sama ditempelkan ujung lidah ke ujung gigi seri atas sama. Sa, za, vo sama di situ. Fi, zi, sama. Gitu.
teori dasarnya seperti itu, tapi kita perlu berlatih dengan para guru kita gitu ya, supaya huruf-huruf ini bisa terartikulasikan dengan baik. Itu seperti itu. Wa min batni syafah. Nah, dan di perut bibir itu yang tengah ini. Tengah. Nah, ini perut bibir. Ya, fal fa, ada fa. Ma'a atrofi tsanaya, ini atrof ujung. Ujung. Jadi fa itu perut bibir dalam ini fa gitu. Jadi disentuhkan. Fa affa. Nah gitu. Terjemahnya musyrifah ini zahirah. Gitu. Jadi di perut bibir yang bawah ada huruf fa bersamaan dengan ujung gigi seri yang dia tuh nampak. Fa fa gitu. Nah itu bukan meniup. Fa, tapi fa giginya kena nempel ke perut bibir bawah. Gitu. Kita bisa nanti insya Allah kita kalau berkenan untuk sama-sama kita melatih bisa juga. Gambarannya seperti ini. Ini fa. Ya, min batni syafah, perut bibir. Nah, perut bibir itu yang ini agak ke belakang sedikit bibirnya. Ya ketemu dengan ujung gigi seri atas. Fa nih gitu. Ya, silahkan yang ada keperluan tidak apa-apa. Kita lanjutkan. Lisyafataini, kemudian pada syafataini dua bibir tentu saja mafhum ya, dua bibir ada al-wawu, kita kumpulkan bibir wa, wi, wu, wa, wu. Terus ba, mim. Itu mafhum, insyaallah ada padanannya dalam bahasa kita jadi lebih mudah ya. Nah, jadi wawu itu monyong ke depan ya. Wa gitu. Dengan mengumpulkan dua bibir ke depan. Itu huruf wawu. Nah, kemudian huruf ba. Ya, ba. Nah, orang Arab kalau di kita kan ada huruf P ya, P. Papa, mau kemana papa? Mau pergi anakku, misalnya gitu kan. Papa. Itu dalam bahasa Arab itu tidak ada P, yang ada tuh ba gitu. Makanya P itu dianggapnya jadi ba karena makhrajnya sama, bibir dikatupkan. Ba. Jadi kalau kita misalnya bilang berapa? Nah, dia bilang berapa. Jadi agak ba gitu, jadi agak susah gitu. Tapi ya kalau sudah lama di Indonesia seperti Syekh Ali Jabir itu sudah Allah yarham ya. Itu sudah bagus sekali bahasa Indonesianya. Gitu. Jadi kalau kita orang Sunda, mungkin sini banyak orang Sunda bilang fa itu jadi pa itu pindah makhraj gitu. Jadi ke ba, dia makhrajnya karena mengatupkan dua bibir. Gitu. Itu seperti itu. Terus lagi mim ya, kalau mim, nah mim itu ada dua makhraj, yang satu di bibir mengatupkan bibir, mengumpulkan menempelkan dua bibir, yang kedua khoisyum di hidung ya, makhrajnya di hidung gitu. Jadi mim sama nun itu pasti masuk hidung gitu, tidak bisa tidak. Ma itu suaranya keluarnya di hidung.
am gitu. Karena kalau ditutup nggak akan keluar makhraj ba nggak pas gitu. Nah, ya itu di dua bibir. Nah, kemudian wa gunnatun yang terakhir, wa gunnatun dan gunnah makhrajuha, makhrajnya adalah al khayshum rongga hidung. Itu gunnah itu mim dan nun hurufnya. Maksudnya gunnah itu mim dan nun. Khayshum itu ya ini apa? Hidung. Ya, hidung. Jadi sampai di wa gunnatun makhrajuhal khaysyumu selesai pembahasan tentang makharijul huruf. Itu. Ada yang ingin menambahkan silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Kang Iman. Ini untuk do dan dod serta ko itu biasanya atau sod itu saya agak susah untuk ini Ustaz mengangkat lidah yang belakang itu. Kadang-kadang suka dibantu dengan menyongkan bibir atau mengumpulkan udara di mulut. Gimana Ustaz itunya apa melatihnya? Melatihnya itu bagaimana caranya supaya kita ini menghasilkan suara tebal dengan tidak memonyongkan bibir. Misalnya bo. Itu huruf bod, kemudian vo. Itu huruf vo. Kemudian po. Jadi bagaimana kita ini merasakan huruf yang tebal dengan tanpa bantuan bibir kita, mulut kita. Dengan tanpa memonyongkan bibir kita gitu. Jadi tapi dengan melatihnya itu seperti itu. Jadi tetap bibirnya tidak monyong. Po, bo, so, kemudian vo gitu. Terus kasrohnya si, bi, gitu, dilatih seperti itu. Nah gitu. Itu seperti itu melatihnya. Nah, kembali lagi memang harus ada latihan yang intensif gitu. Yang pertama dengan guru, kemudian yang kedua kita melatih sendiri di rumah. Kemudian juga kita sering mendengar morotal para qori yang muktabar seperti Minsyawi ataupun misalnya Khusori itu seperti itu. Tipsnya seperti itu barangkali Kang Iman, tapi intinya ya banyak latihan dan talaki, intinya seperti itu. Gitu. Ya, sama ini juga Ustaz. Ain tuh nggak masuk ke mulut ya kalau ininya. Nggak masuk ke. Ya, dia nggak boleh ke mulut. Masuk ke hidung ya. Iya. Nggak bisa ke hidung. Karena hidung itu makhrajnya mim dan nun. Kalau ain enggak. Misalnya apa? Misalnya kita melatihnya itu dengan menutup hidung. A, I, U, A, I, U gitu. Jadi kalau kita sengau itu masuk ke hidung, berarti makhraj sudah pindah. Misalnya baca gitu, itu pindah. Biasanya yang panjang, yang mad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil A. Jadi kita enggak Rabbil A. Jadi lebih enggak sengau gitu suaranya. Nasta'in. Nasta'i. Nah, ngelatihnya pokoknya kita membaca ujungnya dulu. A, I, U, seperti mad biasa. A, I, U biasa. Bukan A, I, bukan. Tapi A, I, U biasa. A, I, U. Nah, baru ketika dimasukkan ain, harus jadi A lagi belakangnya. Jadi I lagi, jadi U lagi.
A, A, I, U, A, I, U gitu. Jadi melatihnya seperti itu. Kita nanti ketika praktek baca Quran, nah diusahakan itu tidak ada sengau gitu. Itu seperti itu barangkali. Gitu, Kang Iman. Ya kalau perlu kasih Ustaz. Ya, wa iyakum. Ya, ada lagi mungkin tambahan. Yaitu makharij ya. Terus kita masuk ke sifat. Selesai. Nah, kesimpulannya di sini ada kesimpulan. Jadi al-jauf, rongga mulut ada satu titik, rongga tenggorokan, rongga sampai ke mulut ada satu titik, yaitu huruf mad. Kemudian ada al-halq, tenggorokan, ada tenggorokan bawah, aqsal halqi, itu hamzah sama ha. Ada itu ada dua huruf berarti. Ada wasatul halqi, tenggorokan tengah, ain dan ha. Ini urutan ketiga. Ada dua huruf juga. Ada adnal halqi, ada tenggorokan atas, ada ghain dan kha, itu juga dua huruf, urutan keempat. Untuk lisan, ada aqsal lisan, tenggorokan terjauh, yang lidah paling jauh, paling belakang, yang paling dekat tenggorokan. Aqsal lisan fauqu, tenggorokan paling belakang, yang belakang sekali, fauqu itu qaf, qa, qi, belakang sekali. Terus satu huruf berarti 5, satu makhraj berarti ada 5. Ada aqsal lisan asfalu, lebih bawah, lebih maju sedikit. Insyaallah ini semua PDF, semua PPT-nya saya share insyaallah. Gitu. Cuma mungkin sekarang belum karena dilihat-lihat lagi, khawatir ada yang salah dan lain sebagainya, nanti kita share semuanya. Juga ada PDF yang bagus, nanti kita share juga. Nah, itu K, Ko, K. K itu terasa lebih maju sedikit ke depan dari makhraj qaf, walaupun sama-sama di ujung lidah. Itu level nomor 6 ya, makhraj yang ke-6. Terus wasatul lisan, tengah lisan ada jim, shin, ya, jim, shin, ya, itu 3 huruf. Ada berarti itu urutan ke-7. Kemudian hafa al-lisan, pinggir lidah. Hafata al-lisan, 2 pinggir lidah. Mau pilih salah satunya, kiri kanan boleh. Ketemu pinggir lidah juga, ketemu gigi geraham atas, bersentuhan dengan sisi geraham atas. Itu ada huruf huruf bod namanya, bod, bo. Kita bisa latih ya dengan para guru. Kemudian juga itu urutan ke-8. Kemudian juga ada adnal hafah ya, kemarin sudah dibahas dengan gambarnya. Adnal hafah itu ini nggak benar-benar di sisi lidah, tapi sisi lidahnya agak ke depan gitu. Adnal hafah ada di sebelumnya di PDF di PPT ini juga ada gambarnya. Itu huruf lam, la itu namanya adnal hafah sampai muntahal hafah gitu. Bertemu dengan latha itu gusi belakang, gusi di belakang atas sedikit dari belakangnya itu akar gigi gitu ya, gusi belakang. Itu urutan ke-9. Terus ada torof ya, ujung lidah. Ujung lidah itu ada ujung lidah ketemu gusi belakang di bawah makhraj lam. Ada nun, nun gitu ya, mafhum. Itu yang ke-10. Ada ujung lidah ketemu dan punggung lidahnya bertemu dengan gusi belakang juga dekat makhrajun, yaitu ra. Nah ini.
Ini sebagian ulama menyamakan makhrajnya, ada juga yaitu Imam Sibawayh yang sudah kita bahas, lam, ra, dan nun itu makhrajnya sama di belakang, di gusi belakang itu. Nah, gitu. Itu urutan 11. Terus ujung lidah ketemu pangkal gusi. Pangkal gusi itu perbatasan antara gusi dan gigi, tapi di belakangnya. Ada dal, ta, dan po. Itu. Da, ta, po. Gitu. Nah, terus juga ada ujung lidah ketemu dengan pangkal gigi seri bawah. Ya, di belakangnya. So, sa, za, so, sa, za. Itu di situ tempatnya. Jadi lidah yang ujungnya itu simpan di bawah. Di situ. Itu urutan 13, urutan 14 ujung lidah ketemu dengan ini. Apa namanya? Ujung gigi seri atas. Vo, za, sa. Vo, za, sa. Itu. Itu urutan 14. Urutan berikutnya syafatan di dua bibir, ada perut bibir bawah. Perut bibir bawah itu yang fa itu. Ini belakang ini, tengahnya ini ketemu ujung gigi seri atas. Fa, fa. 15. Yang 16, dua bibir, syafatan, ada ma, ba. Itu gampang sekali karena ada padanannya dalam bahasa kita. Itu yang ke-16. Yang terakhir, khoisyum, rongga hidung adalah gunnah. Itu nun dan mim ya, gunnah di situ. Kesimpulannya, semuanya ada 17 plus khoisyum itu. 17 makharij ya, berdasarkan pandangannya Imam Ibnul Jazari gitu. Nah, sekarang kita sudah selesai di makharij ya. Kita masuk ke sifat. Alhamdulillah. Nah, ini sifat. Sifatul huruf. Nah, sekarang. Bismillah. Sifatul huruf. Nah, sifatul huruf, sifatnya huruf. Ini apa fungsinya kita mempelajari sifat? Supaya lebih detail ya, lebih detail. Karena makhraj itu menempatkan lidah ataupun organ di mulut kita pada tempat keluar huruf. Nah, tetapi kadang-kadang ada beberapa huruf yang sama di tempat itu. Nah, tapi kok keluarnya beda? Itu dari sifat gitu. Seperti tadi, za, vo, za, vo. Keluarnya ada sama di situ. Lidah keluarkan sedikit, ditempelkan ke ujung gigit. Tapi kenapa beda? Itu sifat yang membedakan. Ta, po. Sama titiknya di situ. Ta, po. Yang membedakan sifat nanti. Nah, itu. Terus misalnya ada banyak sifat gitu ya, yang itu akan menambah kesempurnaan bacaan. Nah, sifat ini yang pertama ada sifat lazimah. Sifat lazimah itu sifat yang mesti ada, tidak boleh tidak ada pada huruf yang kita baca. Dan ini sifat lazimah. Ini yang akan kita bahas, sifat lazimah sekarang ini. Ada juga sifat aridhah. Aridhah itu sifat yang datang dan pergi. Ya, seperti tebal tipisnya lam. Itu aridhah. Ya, kalau ada lafaz Allah, dia jadi tebal. Allah gitu kan. Kalau lafaz lain dia tipis. Ataupun misalnya ikhfa. Itu aridhah. Karena tidak pada semua kondisi. Gitu. Aridhah itu kan sesuatu yang yang eksternal gitu, yang datang kepada dia kemudian bisa hilang gitu, sesuai kondisi. Itu lazimah dan aridhah. Nah, yang lazimah dibagi dua, ada yang laha diddun, dia punya lawan. Dia ada lawan, ya.
Ada lagi yang satu lagi laisa laha diddun, enggak punya lawan. Sifat yang mesti ada pada huruf itu ada yang punya lawan, ada yang tidak punya lawan. Ini akan kita bahas satu-satu. Yang ada lawan itu yang pertama adalah hamas, lawannya jahr. Hamas jahr. Kemudian juga syiddah rukhawah. Hamas jahr, syiddah rukhawah. Nah, kemudian disisipkan oleh para ulama satu sifat di antara syiddah dan rukhawah yang menengahi, tapi bukan yang berlawanan, yaitu sifat bainiyah atau sifat bainiyah. Tawassut istilahnya, bainiyah. Tapi yang ada lawannya itu syiddah lawan rukhawah. Nah, gitu. Terus juga berikutnya ada isti'la, istifal. Nah, ini kita gambarkan semuanya dulu, nanti dibahas satu-satu. Kemudian ada itbaq, infitah, lawannya juga. Kemudian ada idlaq dan ismat. Nah, ini berarti total semuanya yang ada lawannya itu ada, kalau dihitung dengan lawannya ada 10 plus bainiyah 11 berarti. Nah, terus yang tidak ada lawannya pertama sifat sofir. Sofir itu sifat yang desis gitu ya. Terus qalqalah. Qalqalah tidak ada lawannya juga. Terus juga lin, sifat lin. Ya, ada lin, madlin, kita sering dengar madlin. Kita akan dibahas. Terus sifat tikror atau takror. Itu pada ra, ar, gitu. Kemudian inhiraf. Inhiraf ini nyimpang. Gitu. Kita akan dibahas nanti. Kemudian tafashi. Tafashi ini menyebar di mulut. Tafashi. Kemudian istiqalah, memanjang makhrajnya. Afwan, itu ya. Ini gambaran umumnya seperti ini. Nah, berarti kita akan bahas nanti satu-satu yang ada lawannya dulu, nanti ke yang tidak ada lawannya. Nah, kita nanti bolak-balik. Nah, dimulai dari yang ada lawannya, berarti yang pertama adalah sifat hams dan jahr. Dari sini dulu. Sini dulu. Kita lari dulu ke kitab ya, kitab yang lain. Itu untuk menjelaskan tadi hams dan jahr. Hams ya. Apa itu hams? Al-hamsu. Secara bahasa disebut al-hamsu, al-hams itu adalah at-takallum bi kalamin khafiyyin la yakadu yufham. Jadi bicara dengan bicara yang sangat kecil suaranya, hampir-hampir nggak dipahami. Seperti berbisik. Gitu. Itu seperti itu. Itu namanya hams secara bahasa. Tapi menurut istilah adalah jarayanun nafasi inda nutki bil huruf. Nah, ketika kita mengucapkan huruf hams itu, nafas itu ngalir gitu. Sehingga kalau kita katakanlah qori mujawad itu yang mudah habis nafas itu ketika membaca huruf-huruf yang hams itu. Itu. Nah, mengalirnya nafas ya, ketika kita mengucapkan huruf itu. Nah, huruf-huruf ini akan lebih kentara untuk pembuktiannya sifat-sifat ini ketika disukunkan. Nah, gitu. Jadi lebih terasa gitu. Nah, kenapa bisa mengalir begitu saja nafas itu udara gitu ketika mengucapkan tuh mengalir dengan begitu ringan gitu. Itu karena si makhrajnya itu
si huruf itu ketika tidak ditekan begitu, ditekan ke makhrajnya gitu. Itu. Ya. Nah, ini dikumpulkan dalam ungkapan sakata fahathahu syakhsun. Nah, nanti ketika kita mulut dibunyikan as, ak, 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 at, at. Itu terasa ke sini ada udara yang keluar. As, ak, at, af, ah, as, ah, ash, as. Nah, dikumpulkan dalam fahathahu syakhsun sakat atau sakata fahathahu syakhsun. Nah, huruf-huruf ini karakteristiknya sifatnya boros udara gitu, boros nafas gitu, boros nafas ketika kita mengucapkannya. Melatihnya gitu, kita sukunkan as, 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 ak, ak, nah gitu, at, nah gitu. Jadi si napas itu terasa ke tangan gitu. Af, ah, as, ash, as, itu huruf-huruf namanya hamas, ya hamas. Lawannya adalah al-jahr. Jahr itu secara lughah, secara bahasa al-i'lan, al-irtifa'us saut, suara yang jelas yang tinggi. Itu namanya jahr secara bahasa. Tapi menurut istilah tajwid adalah inhibasun nafas inda nutqi, tertahannya nafas ketika pengucapan huruf liquwwati i'timadi 'alal makhraj, karena bersandar kepada kuatnya tekanan di makhrajnya. Ya. Itu adalah lawannya huruf-huruf yang tadi itu. Ya. Ini di sini misalnya autarus sotiyah halatal hams fissin. Ini contohnya ketika mengucapkan sin, misalnya sin huruf yang hamas. Huruf hamas itu kan fahathahu syakhsun sakat itu. Fahathahu syakhsun sakata. Nah gitu. Di antaranya sin misalnya ketika kita mengucapkan dia terbuka si ini itu si pita suara. Sedangkan zai itu lebih kecil si pita suara itu. Nah, di situ. Misalnya ketika kita sukunkan az, itu enggak gini, si angin itu enggak gini gitu. Beda dengan af, seperti angin itu keluar gitu. Af, as, angin itu keluar. Kalau az itu di dalam. Atau misalnya apalagi misalnya hamzah malah nggak ada yang keluar anginnya gitu. Ab nggak ada malah. Itu seperti itu ya teori dasarnya. Yang hamas, yang keluar nafas itu dikumpulkan dalam fahathahu syakhsun sakat, sisanya jahar. Ini yang pertama. Kita balik lagi ke PowerPoint. Hamas lawannya jahar. Jahar banyak ya, pokoknya selain fahathahu syakhsun sakat itu jahar. Kemudian syiddah. Syiddah. Lawannya rukhawah. Kita masuk lagi ke kitab. Syiddah secara bahasa itu kuat. Matanah, kuat, kokoh. Nah, kalau syiddah itu tertahan suara. Ya, kalau tadi kan jahar itu tertahan napas, kalau syiddah tertahan suara.
ketika mengucapkan. Ya, karena sempurnanya kita ini sempurnanya bertumpu kepada makhraj. Nah, itu dikumpulkan dalam ajid, qatin, bakat. Nah, ketika disukunkan itu baru terasa. Misalnya kasih hamzah sebelumnya a, itu nggak ada suara yang ngalir habis itu. Jim, ad, ad, ad. Jadi tertahan jadi si lidah itu menutup akses suara. Sudah habis di situ. Ad, 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 ak, ak, out, out, ab, ak, at. Nah, itu di situ. Jadi ini menahan suara ya, ketika disukunkan sudah tidak terasa, tidak keluar suara itu. Gitu. Lebih kentarannya ketika disukunkan. Nah, itu namanya syiddah. Nah, lawan dari itu berarti rukhawah. Rukhawah itu berarti ada suara yang ketika disukunkan itu ngalir gitu. Az, az, al, gitu. Itu seperti itu. As, ash gitu. Nah, di antara syiddah dan rukhawah ada tawassut. Tawassut itu adalah suara itu tidak terlalu tertahan, tidak terlalu mengalir. Yaitu dikumpulkan dalam lin Umar, al, an, a, am, ar, ar. Itu disebut tawassut bainiyah. Ya. Syiddah sudah, rukhawah sudah, tengahnya tawassut. Kemudian sifat berikutnya adalah sifat isti'la dan istifal. Isti'la dan istifal. Kita lihat lagi di sini sifat isti'la dan istifal. Ya. Nah, di sini ada isti'la. Isti'la itu irtifa, ya, ke atas, tinggi. Secara bahasa itu irtifa'u aqsal lisan, terangkatnya atas lidah sampai ke langit-langit atas ketika mengucapkan huruf. Tapi nggak nempel. Jadi ngangkat ke atas, ya, ngangkat ke atas. Ada yang kadang-kala ada yang nempel, ada yang enggak gitu. Ngangkat ke atas dikumpulkan dalam ungkapan khussa dogtin qir, khussa dogtin qir, khussa dogtin qir. Itu huruf-huruf tebal, ngangkat lidah ke atas semuanya. Kha, sad, do, ghain, to, qaf, dan dha. Itu isti'la. Lawannya istifal. Istifal itu rendah. Jadi lidah itu turun, tidak terangkat ketika kita mengucapkan huruf tersebut. Itu lawan dari, selain dari huruf-huruf khusodogtin kir tadi. Ya. Itu istifal. Nah, contohnya ini, qaf dan kaf. Jadi suara itu naik ke ko, ka. Kalau ka itu turun ke bawah, istifal. Kalau isti'la naik ke atas, ko, do, vo, gitu, naik ke atas suaranya itu. Nah, sehingga lebih gemuk gitu. Nah, itu bedanya istifal dan isti'la. Kemudian yang berikutnya itbaq.
Itbaq itu nempel, ilsaq, nempel. Jadi aqsal lisan, lidah belakang itu nempel ke langit-langit. Nempel ke langit-langit atas. Ya. Nah, di situ ada huruf-huruf shad, dad, ta, dha. Itu huruf paling tebal. Itu huruf itbaq, 4 ini. Shad, dad, ta, dan dha. Nah, ini huruf paling tebal. Ini. Nah, selain huruf-huruf 4 ini, dia itu nggak nempel lidahnya ke langit-langit atas. Berarti kalau ini kan itbaq tuh nempel ke langit-langit atas lidah belakangnya, tebal sekali gitu. Selain ini berarti nggak sampai nempel. Gitu. Hurufnya cuma ada 4. Shad, dad, ta, dan dha. Ya. Kita lihat di ini lagi, di tabel lagi. Ini ada isti'la, ada istifal, ada itbaq, ada infitah ya. Selain itbaq lawannya infitah. Jadi lidah belakang itu nggak sampai nempel ke langit-langit gitu. Selain shad, dad, ta, dan dha itu namanya infitah. Yang terakhir adalah idlaq dan ismat. Ya, kita akan selesaikan di idlaq dan ismat saja. Di minggu depan kita bahas yang tidak ada lawan. Apa itu idlaq dan ismat? Nah, di sini idlaq itu al-fasahah atau sur'atu wa taraf wal hiddah gitu ya. Jadi fasih, cepat, ujung, tajam gitu, itu namanya idlaq. Tapi maksudnya secara istilah adalah sur'atun nutqi bil hurfi wa khiffatihi. Jadi pengucapan itu cepat dan ringan gitu. Kenapa? Karena huruf idlaq itu ada di taraf lisan, di ujung lisan ataupun syafatain. Ya. Menurut para ulama tajwid termasuk Imam Ibnul Jazari, yang idlaq itu ada farra, min, lub atau lab. Farra, fa, ra, mim, nun, lam, dan juga ba. Itu adalah huruf-huruf idlaq. Huruf yang ringan diucapkan. Sedangkan ismat itu lebih berat diucapkan. Ya. Kenapa? Karena dia itu ada sur'atun nutqi bihi. Jadi tidak cepat ketika terucap itu tidak cepat gitu. Nah, itu seperti itu namanya ismat ya. Berarti selain huruf farra, min, lub itu. Nah, seperti itu. Nah. Ada pertanyaan? Ya. Nah, berarti nanti minggu depan kita akan bahas sifat yang tidak ada lawannya, insya Allah. Ya, kita akan bahas sifat yang tidak lawannya di minggu depan, insya Allah. Berarti sekarang kita telah menyelesaikan, makharij sudah selesai, kemudian sifat juga sudah selesai untuk sifat-sifat yang ada lawannya. Gitu. Cukup, tidak ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, jazakumullah khairan katsiran.